Ini adalah kisahku sendiri. Namaku Diana, seorang guru magang muda yang penuh semangat. Impianku untuk mengajar di SMPN 10 Harapan Bangsa berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Awalnya, semua terasa indah. Aku disambut hangat. Namun perhatian kepala sekolah, Pak Hartono, perlahan mulai terasa janggal. Perhatian itu berubah menjadi teror ketika aku dipanggil ke ruangannya. Di sanalah, dalam kesunyian yang mencekam, aku dipaksa memberikan kenikmatan yang tak pernah kuinginkan. Inilah kisah selengkapnya. Udara pagi Semarang masih sejuk ketika aku melangkah memasuki gerbang SMPN 10 Harapan Bangsa. Seragam batik yang baru kurapikan terasa sedikit kaku, tapi hatiku berdebar penuh semangat. Namaku Diana, dan hari ini adalah hari pertamaku sebagai guru magang di sini. Aku sudah memimpikan momen ini sejak lama, menjadi seorang guru yang bisa berbagi ilmu dan menginspirasi murid-murid. Senyum tak henti-hentinya mengembang di bibirku, menutupi sedikit rasa gugup yang bersarang di perut. Aku menyusuri koridor, mencari ruang guru. Dari kejauhan, kulihat beberapa guru lain yang sudah beraktivitas. Mereka tampak ramah, dan aku membayangkan betapa menyenangkannya menjadi bagian dari komunitas ini. Sebuah kantor bertuliskan, "Kepala Sekolah," menarik perhatianku. Aku tahu harus melapor ke sana terlebih dahulu. Dengan napas dalam, aku mengetuk pintu. "Masuk." Sebuah suara berat dan ramah menyahut dari dalam. Ketika aku melangkah masuk, seorang pria parubaya dengan senyum lebar menyambutku. Itulah Pak Hartono, kepala sekolah. Beliau mengenakan kemeja batik yang rapi dan memancarkan aura wibawa sekaligus keramahan. "Diana, kan? Selamat datang di SMPN 10 Harapan Bangsa." Sambutnya hangat, berdiri dan mengulurkan tangan. Aku menjabat tangannya. Sentuhannya terasa sedikit lebih lama dari yang seharusnya, dan tatapannya seperti mengunci mataku. Rasanya aneh, tapi aku segera menepisnya. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Atau Pak Hartono memang tipe orang yang sangat ramah dan ekspresif. "Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat senang bisa magang di sini," jawabku, berusaha terdengar profesional. Pak Hartono kembali tersenyum. "Kami juga senang punya calon guru berprestasi sepertimu. Saya harap kamu betah dan bisa belajar banyak di sini. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Anggap saja saya ini seperti ayahmu sendiri di sekolah ini." Kata-katanya menenangkan, tapi di sudut hati, ada sedikit bisikan aneh yang aku abaikan. Semangatku untuk mengajar jauh lebih besar dari sedikit keganjilan itu. Ini adalah awal dari impianku. Minggu-minggu pertama di SMPN 10 Harapan Bangsa terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Aku cepat beradaptasi dengan rutinitas sekolah, belajar seluk-beluk administrasi guru, dan yang terpenting, merasakan gairah luar biasa saat berdiri di depan kelas. Murid-murid begitu antusias, dan rekan-rekan guru lain juga menyambutku dengan tangan terbuka. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di ruang guru, kadang berdiskusi dengan Bu Ani, guru senior yang ramah, atau membantu Pak Budi menyiapkan materi pelajaran. Namun, di antara semua kenyamanan itu, ada satu hal yang mulai terasa ganjil, perhatian Pak Hartono. Awalnya, aku pikir itu hanya bagian dari keramahan seorang kepala sekolah kepada guru magang yang baru. Ia sering memanggilku ke ruangannya, menanyakan kabar atau sekadar memastikan aku tidak ada kesulitan. "Bagaimana Diana? Sudah nyaman di sini?" tanyanya suatu sore, saat aku sedang membereskan mejaku di ruang guru. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita ke saya ya." Kata-katanya terdengar tulus, tapi tatapannya, entah kenapa, seringkali membuatku tidak nyaman. Ada sesuatu yang berbeda di sana, seperti pandangan yang terlalu lama atau senyum yang terlalu pribadi. Pernah suatu kali, Pak Hartono mengundangku makan siang khusus berdua di kantin sekolah. "Ayo Diana, saya ingin tahu lebih banyak tentang impianmu menjadi guru," ujarnya sambil tersenyum lebar. Aku tidak enak menolak, jadi aku ikut. Selama makan siang itu, ia lebih banyak membicarakan hal-hal personal daripada profesional, memujiku secara berlebihan, dan sesekali menyentuh lenganku seolah tak sengaja. Aku mulai merasa sedikit cemas.
Ini bukan lagi sekadar perhatian atasan kepada bawahan. Aku mencoba menjaga jarak, membalas pesannya seperlunya, dan menghindari pertemuan berdua jika tidak terlalu mendesak. Aku bahkan pernah mencoba bercerita samar-samar kepada Bu Ani tentang perhatian Pak Hartono yang terasa berlebihan. "Ah, Pak Hartono memang begitu, Diana," kata Bu Ani santai. "Dia orangnya sangat perhatian dan kebapakan. Kamu jangan terlalu dipikirkan." Perkataan Bu Ani tidak banyak membantuku. Malah, aku merasa semakin bimbang. Apa jangan-jangan aku yang terlalu sensitif? Tapi, rasa tidak nyaman itu tetap ada. Seperti bisikan kecil yang terus-menerus mengingatkanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya berharap, ini semua hanyalah salah paham dariku. Peringatan dari instingku terbukti benar. Perhatian Pak Hartono semakin intens dan mulai melewati batas. Panggilan ke ruangannya menjadi semakin sering, dan alasannya pun semakin dibuat-buat. "Diana, bisa ke ruangan saya sebentar? Ada yang perlu saya diskusikan mengenai materi PKN kelas 5. Panggilnya suatu sore, ketika sekolah sudah mulai sepi dan para guru lain satu persatu pulang. Jantungku berdebar tak karuan. Firasat buruk mulai menghantuiku. Aku mengetuk pintu ruangannya, dan Pak Hartono tersenyum padaku dari balik meja. Ia tidak lagi duduk di kursinya, melainkan berdiri di samping jendela, menatap ke arah luar. "Ayo masuk, Diana. Tutup pintunya," katanya. Aku menuruti, dan ketika pintu tertutup, suasana terasa begitu sunyi dan mencekam. "Begini, Diana," ujarnya sambil mendekat. "Saya lihat potensi besar dalam dirimu. Kamu punya masa depan cerah di dunia pendidikan." Kata-katanya terdengar seperti pujian, tapi tatapannya, kali ini sangat jelas, bukanlah tatapan seorang atasan. Tangannya terulur, menyentuh pundakku, lalu turun ke lenganku. Aku refleks sedikit menjauh, tapi ia terus menempel. "Kamu tahu, tidak semua guru magang punya kesempatan emas seperti ini. Saya bisa pastikan kamu langsung jadi guru tetap setelah magangmu selesai." Suaranya rendah, penuh bujukan. Ketakutan mulai merayapiku. Aku mencoba mundur, tapi ia semakin mendekat. "Pak Hartono, maaf, ada apa sebenarnya?" tanyaku, suaraku bergetar. Senyumnya berubah menjadi seringai tipis. "Tidak ada apa-apa, Diana. Hanya saja, ada harga yang harus dibayar untuk semua kemudahan ini." Dan kemudian, hal itu terjadi. Aku berusaha melawan, menepis tangannya, tapi kekuatanku tidak sebanding. Aku merasa hancur. Jiwaku serasa direnggut. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku. Rasa malu, takut, dan benci membaur menjadi satu. Ketika semuanya berakhir, Pak Hartono kembali duduk di kursinya, menatapku dengan sorot mata dingin seolah tidak terjadi apa-apa. "Nah, Diana, sekarang kita punya kesepakatan," katanya santai. Aku hanya bisa terdiam, tubuhku lemas, pikiranku kalut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa terjebak dalam situasi mengerikan seperti ini? Aku ingin berteriak, melaporkan, tapi ketakutan akan ancaman dan kehancuran karierku melumpuhkanku. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Setelah kejadian mengerikan itu, hari-hariku di sekolah berubah menjadi neraka terselubung. Senyumku terasa hambar, semangatku luntur, dan setiap langkah di koridor terasa berat. Aku mencoba sebisa mungkin menghindari Pak Hartono, tapi ia selalu punya cara untuk memanggilku. Kadang dengan alasan koreksi RPP, kadang meminta bantuan untuk tugas-tugas sepele yang sebenarnya bisa dilakukan orang lain, tapi selalu berujung pada hal yang sama, pertemuan berdua di ruangannya yang terkunci. Setiap kali aku menolak, ia akan mulai mengeluarkan jurus manipulasi. "Diana, saya tahu kamu ingin jadi guru profesional, kan? Masa depanmu ada di tangan saya. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini," bisiknya, suaranya licik. Ia akan mengingatkanku tentang posisi magangku yang rentan, tentang betapa sulitnya mendapatkan jabatan guru tetap di sekolah negeri seperti ini, dan bagaimana ia bisa mempermudah jalanku. Janji-janji manis tentang jabatan guru tetap itu seperti umpan, perlahan-lahan mengikis pertahananku yang rapuh.
Aku merasa jijik pada diriku sendiri, juga pada Pak Hartono. Setiap kali kejadian itu terulang, aku pulang dengan perasaan hancur. Mandi berulang kali seolah ingin membersihkan semua jejak sentuhannya. Aku tidak berani cerita pada siapapun. Rasa malu membakar batinku. Bagaimana mungkin aku, seorang muslimah yang selalu menjaga diri, bisa terjebak dalam lingkaran setan ini? Orang tuaku pasti akan sangat kecewa. Teman-temanku, mereka tidak akan pernah mengerti. Di sisi lain, godaan akan jabatan guru tetap itu terus menghantuiku. Menjadi guru adalah impian terbesarku. Aku melihat teman-teman magang lain yang berjuang mati-matian, mengirim lamaran ke sana kemari tanpa kepastian. Sementara aku, di sini, punya jalan pintas yang ditawarkan. Harga apa yang harus kubayar untuk impian ini? Apakah harga diriku sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin tertekan dan bingung. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, tak berdaya untuk melawan. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang begitu asing. Wajahku pucat, mataku sembab, dan senyumku terasa seperti topeng yang dipaksakan. Aku sudah tidak mengenali diri sendiri. Setiap malam, aku dilanda mimpi buruk, dan setiap pagi, aku terbangun dengan beban yang sama, rasa jijik dan kehampaan. Aku tahu ini tidak bisa terus begini. Aku harus mengakhiri siksaan ini. Di sisi lain, batas waktu magangku semakin dekat. Rekan-rekan magang lain mulai panik, sibuk mencari lowongan di sekolah lain. Aku tahu mereka semua akan berjuang keras demi mendapatkan posisi guru tetap. Sebuah impian yang terasa begitu jauh dan sulit digapai. Namun bagiku, Pak Hartono berulang kali mengisyaratkan, "Kamu tidak perlu khawatir, Diana. Tempatmu di sini sudah pasti." Suatu sore, Pak Hartono memanggilku lagi ke ruangannya. Kali ini, tidak ada lagi basa-basi. "Diana," katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Saya sudah mengatur agar posisimu sebagai guru tetap bisa dipercepat. Kontrakmu akan segera siap. Tapi, kamu tahu apa artinya itu, kan?" Aku menunduk. Jantungku berdetak kencang, antara takut dan godaan. Impianku, cita-citaku sejak kecil, kini ada di depan mata. Hanya tinggal satu langkah lagi. Namun langkah itu berarti aku harus mengorbankan segalanya. Terus-menerus terjerat dalam rahasia gelap ini. Harga untuk impian ini sangatlah mahal. Aku melihat ke dalam diriku sendiri, mencari kekuatan untuk menolak, untuk memberontak. Namun, keputusasaan dan ketakutan akan kehilangan segalanya, termasuk impian yang sudah di depan mata, terasa jauh lebih besar. Setelah pergulatan batin yang menghancurkan, aku mengangkat kepalaku, menatap Pak Hartono. Dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar, aku berbisik, "Iya, Pak, saya mengerti." Senyum kemenangan merekah di wajah Pak Hartono. "Bagus, Diana. Kamu membuat pilihan yang cerdas." Minggu depannya, kontrak guru tetapku sudah di meja. Aku menandatanganinya dengan tangan gemetar. Di bawah tatapan Pak Hartono yang penuh arti. Impianku tercapai. Aku resmi menjadi guru tetap di SMPN 10 Harapan Bangsa. Namun, setiap kali aku mengajar di kelas, senyum di wajahku terasa palsu. Aku tahu, di balik gelar guru yang terhormat ini, ada rahasia gelap yang akan terus menghantuiku. Aku kini hidup dalam lingkaran yang kubuat sendiri, menjadi simpanan seorang kepala sekolah demi impian yang sudah ternoda. Dan aku tidak tahu sampai kapan jeratan ini akan berakhir.